Asus Zenfone 8 udah keluar. Saat yang tepat dong buat beli Asus Zenfone 6. So, halo guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Asus Zenfone 6, seri Zenfone terakhir yang resmi masuk ke Indonesia ya, sebelum Zenfone 8 nanti yang juga bakalan masuk. Sebelumnya Asus Indonesia tuh pernah bilang kalau bakal lebih fokus ke lini gaming mereka atau ROG Phone-nya. Makanya saat perilisan Asus Zenfone 7 Global ini nggak dibawa sama mereka ke Indonesia. Nah, setelah beberapa hari kemarin Asus Zenfone 8 resmi diperkenalkan, sekarang saatnya kita ngelirik ke belakang nih smartphone pendahulunya yang juga pernah menarik perhatian kita semua. Yap, ini adalah Asus Zenfone 6 yang dirilis Asus di tahun 2019. Buat harganya sendiri, waktu awal rilis Asus Zenfone 6 ini dibanderol dengan harga Rp6.999.000 ya. Cuma buat di tahun 2021 ini, buat harga barunya ini udah nggak ada lagi yang jual. Kalaupun ada, harganya justru tuh lebih mahal, antara 8-10 juta dan itu tergolong nggak worth it buat dibeli. Nah, kalau buat harga secondnya sendiri ini kayak yang aku beli tuh dapat di harga 4,5 juta aja. Cuma ada minusnya yaitu nggak dapat earphone atau headphone. Oke, kalau masalah desain ini adalah salah satu smartphone yang desainnya menurutku ini cakep banget. Material belakangnya ini pakai kaca Corning Gorilla Glass 3 yang finishingnya itu glossy ya. Terus ada juga logo Asus dan sedikit keterangannya yang warnanya ini biru nyala kayak gini. Di atasnya juga kita masih menemukan sensor fingerprint yang kecepatan bacanya ini masih tergolong cepat buat HP tahun 2019. Dan di atasnya lagi ini ada frame kamera yang bisa bergerak memutar ke atas. Nanti kita bakal lihat buat lebih detailnya. Kalau buat framenya ini pakai material metal yang solid banget. Di sisi atas ini ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol Google Assistant, tombol volume, dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang slotnya ini triple slot, jadi tuh bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Dan buat di sisi bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, lubang USB-C, lubang mikrofon, dan grill speaker. Buat speakernya ini juga stereo ya, dan buat keluaran suaranya ini tergolong cakep. Untuk urusan layar, Asus Zenfone 6 ini dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD+ dan luas layar sebesar 6,4 inci. Buat dipakai nonton atau menikmati konten sosial media berbasis visual, nih HP udah bisa hasilin keluaran gambar yang enak buat dilihat. Warnanya cakep, detailnya dapat, dan gak kalah juga dengan smartphone yang udah pakai layar berpanel AMOLED. Aku sendiri sempat beberapa hari jadiin HP ini daily driver dan overall aku masih cukup puas dengan HP yang umurnya udah 2 tahun ini. Next kita bahas masalah performanya. Buat performa si Asus Zenfone 6 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 855, RAM sebesar 6GB dan memori internal sebesar 128GB. Buat kalian yang belum tahu, Snapdragon 855 ini merupakan chipset paling kencang buat smartphone di tahun 2019. Dan kalau dipakai di tahun 2021 ini juga chipset ini tuh masih tergolong kencang ya. Sementara buat OS-nya si Asus Zenfone 6 ini pakai sistem operasi Android versi 9 atau Pie. Cuma udah bisa di-upgrade ke versi 11 yang sekarang ini adalah yang paling update. Dan kalau buat UI-nya sendiri, Asus Zenfone 6 ini pakai Zen UI yang tampilannya ini cukup simpel dan lebih mirip kayak stok Android. Kalau dipakai ngegame kayak PUBG Mobile, tentu smartphone ini bisa tancap gas di settingan rata kanan. Grafik HDR Extreme dan Ultra HD Frame Rate Ultra ini kita bisa dapetin di sini dan ini tergolong masih enak banget buat dipakai. Sementara kalau mainin game Genshin Impact, smartphone ini masih playable juga ya, meski panas tuh gampang banget nyerang kalau udah cukup lama bermain. Overall, Snapdragon 855 di tahun 2021 masih menjadi salah satu yang terbaik lah dan masih jadi salah satu top chipset untuk saat ini.
Buat baterainya, Asus Zenfone 6 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tergolong awet buat pemakaian sehari-hari. Aku sendiri udah sempat pakai beberapa hari dan meski nggak perhatiin banget kapan aku ngecasnya, cuma aku merasa nih HP tuh termasuk HP yang menurutku awet ya buat pemakaian sehari-hariku tanpa gaming. Sementara kalau buat kecepatan ngecasnya ini sendiri kita dikasih kecepatan 18 watt yang kalau buat tahun 2019 itu tergolong cepet banget ya, meski di tahun 2021 ini itu bakal kerasa biasa aja karena udah banyak juga smartphone 1-2 jutaan zaman sekarang yang kecepatan ngecasnya juga 18 watt. Nah, terakhir kita bahas soal kameranya. Buat kamera smartphone ini tuh bentuknya flip ya, jadi kualitas kamera belakang dan kamera depannya ini mirip. Buat kameranya ini sendiri dibekali dengan dua buah kamera yang punya resolusi 48 megapiksel pada kamera utamanya dan 13 megapiksel pada kamera ultrawide-nya. Buat kameranya ini udah mendukung Electronic Image Stabilizer ya yang bisa hasilin jepretan, plus hasil videonya juga udah cukup stabil. Kalau buat perekaman videonya, smartphone ini bisa merekam di resolusi Full HD 30fps, Full HD 60fps, 4K 30fps, dan 4K 60fps. Untuk hasilnya tergolong masih cakep buat tahun 2021 ini. Jika dibandingin smartphone mid-range zaman sekarang, ini juga masih nggak kalah keren. Cuma yang aku notice buat SDR-nya ini terlalu oversaturated ya, jadinya ini bakal kelihatan lebay buat sebagian orang. Oke, ini perekaman video kameranya si Asus Zenfone 6 pakai resolusi Full HD 30fps. Sebenarnya bisa 60fps juga, terus 4K-nya juga bisa sampai 60fps. Oke. Ini lensanya bisa kita miringin gini ya. Tuh. Ini balik ke depan nih. Kita balikin lagi ke belakang. Ini jadi kualitasnya buat ngevlog sama baiknya ya, kamera belakang maupun depannya. Oke, kita mau pindah ke lensa ultrawide-nya. Nah, kalau ini lensa ultrawide-nya, lensanya juga bisa kita ubah ke depan. Yep. Kayak gini contohnya. Dan sekarang kita mau balikin lagi ke depan. Oke. Gimana menurut kalian buat hasil kamera ultrawide-nya? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Asus Zenfone 6 ini di tahun 2021. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.